Selamat pagi dan salam pramuka. Salam. Terima kasih adik-adik penegak di Pangkalan SMK Negeri 1 Pangurajo. Hari ini kita akan mempelajari materi kepramukaan. Judulnya silakan ditulis Sejarah Pramuka di Indonesia. Ya, sejarah pramuka di Indonesia. Jadi secara historis atau menurut kacamata sejarah, pramuka itu memiliki proses. Pramuka itu awalnya bernama Gerakan Kepanduan. Ya, Gerakan Kepanduan itu banyak sekali. Jadi sebelum tahun 1961 pada tanggal 14 Agustus 1961 itu kan diperingati sebagai tonggak pertama bergabungnya atau meleburnya Gerakan Pramuka. Ya, yang merupakan perpaduan atau fusi dari Gerakan Kepanduan yang ada di Indonesia. Ingat, silakan ditulis, pramuka itu punya 3 aspek. Pramuka itu memiliki 3 aspek penting. Pertama, struktur. Pramuka itu mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama, struktur. Yang kedua, kultur. Kultur itu budaya. Dan yang ketiga, fitur. Ya. Pramuka itu mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama, struktur. Struktur itu berkaitan dengan organisasi. Karena apa? Gerakan Pramuka itu merupakan organisasi kepanduan, organisasi kepramukaan resmi yang ada di Indonesia. Itu strukturnya. Kemudian pramuka itu juga memiliki kultur, pembiasaan, memiliki budaya, memiliki tradisi. Dan yang ketiga, pramuka itu juga memiliki fitur. Fitur ya, yang menentukan warnanya. Ya, yang menentukan bagaimana tampilan fisik pramuka. Nah, baik, kita mulai dulu. Ini pengantar untuk mempelajari sejarah pramuka di Indonesia. Ingat bahwa ada 3 aspek penting tadi. Apa saja? Struktur, kultur, fitur. Nah, kita mulai dari strukturnya. Struktur pramuka. Ya, Praja Muda Karana. Yang pertama, yang namanya struktur itu pasti berkaitan dengan organisasi. Organisasi itu ada pemimpinnya, ada anggotanya. Ya, kita adalah aktivis atau anggota pramuka aktif di Indonesia. Nah, adik-adik silakan melihat ini foto siapa? Ya, ini foto Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, yang sekarang ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, putra dari ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Inilah beliau yang menancapkan tonggak gerakan pramuka di Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lahir pada tanggal 12 April 1912. Makanya tanggal 12 April 2025 ini kita peringati Hari Bapak Pramuka HUT ya, Hari Ulang Tahun Bapak Pramuka Indonesia ke-113. Ya. Beliaulah yang pertama kali menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Ya, Ketua Kuarnas dari tahun 1961 sampai 1974. Ya. Jadi Kak Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah Kak Kuarnas yang pertama kali di Indonesia. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di Indonesia yang pertama kali. Ini. Nah, di bawah Kuarnas itu ada Kuarda. Silakan ditulis. Di bawah Kuarnas ada Kuarda, yaitu Kuartir Daerah Gerakan Pramuka yang berkedudukan di provinsi. Silakan adik-adik mencatat poin-poin pentingnya saja. Kuartir Daerah, Kuarda. Ya, di bawah Kuarnas itu ada Kuarda. Tulis saja Kuarda. Kuartir Daerah. Ya.
Gambarannya tentang Wardah seperti ini, Dede ya. Nah, Wardah. Di sini ada Kak Arum Sabil ya. Kak Arum Sabil itu ketua Wardah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur. Ini potret Kak Arum Sabil. Ya kan? Keren. Ya, ketua Kuartir daerah Jawa Timur. Sedangkan Kak Warnasnya siapa sekarang? Kak Budi Waseso. Ini. Di atas Wardah itu ada Kak Warnas. Namanya Kak Budi Waseso ini ya. Fotonya. Ini komisaris Komjen ya. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Kak Buas. Ya, Kak Buas. Tapi bukan berarti buas seperti harimau, tidak. Ini akrab atau kerennya sehari-hari. Kak Budi ya, Kak Budi Waseso. Ini adalah Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia periode 2023 sampai ya 2028. Nah, di bawah Kak Warnas tadi ada Wardah ya toh. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Wardah, di sini ada Kak Arum Sabil. Di bawah Wardah ada Warcap, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. Siapa? Kak Mas Hudi. Nah, di sini fotonya belum kita rilis, tapi nama dari Kak Warcap Kabupaten Blitar adalah Kak Mas Hudi. Kak Insinyur Mas Hudi MSI ya. Dari ini Dispora kalau tidak salah ya. Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya. Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Blitar. Kak Warcapnya adalah Kak Mas Hudi. Sedangkan Kamabicapnya Bupati kita yaitu Kak Rianto. Gitu. Nah, di bawah Warcap itu ada Kuaran. Kuartir Ranting ya. Kuartir Ranting Gerakan Pramuka. Ini kemarin yang membuka acara PTA, penerimaan tamu ambalan di pangkalan kita, namanya Kak Heni Sumartono. Ini fotonya bersama saya ya. Saya wakil Ketua Kuartir Ranting Panggung-Rejo 2 periode. Sebelumnya saya pembina bidang sejak 2012. Kak Sugeng ikut aktif di Kuartir Ranting Panggung-Rejo ya. Sebagai pengurus Bina Penegak dan Pandega. Nah, yang putra. Kemudian untuk seterusnya pada tahun 2022 sampai saat ini Kak Sugeng diberi amanat sebagai wakil ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Panggung-Rejo membersamai Kak Eni ketuanya. Untuk masa bakti 2025-2028. Jadi 3 tahun ke depan. Kemarin kita sudah musran ya di sini di pangkalan kita ya. Ini adik-adik kenal ya. Nah, ini silakan dilihat supaya adik-adik mengenal ini, kenal lebih dekat. Maaf, ini. Ya. Jadi ini foto Ketua Kuartir Ranting Panggung-Rejo ya, Kak Edi Sumartono, dan ini saya wakilnya. Ya. Kemudian kita mengenal di bawah Kuaran itu ada gugus depan. Halo, adik-adik. Di bawah Kuaran ada gugus depan. Jadi urut-urutannya begini. 1. Silakan ditulis. 1. Kuarnas. Kuarnas. Kedua, Kuarda. Ketiga, Kuarcap. Keempat, Kuaran. R-nya double. Kuaran, Kuartir Ranting. Yang kelima, gugus depan atau gudep. Ya, gudep ya seperti kita. Di sini kita berada di gugus depan. Untuk yang putra, gudep 11.085. Untuk yang putri, gudep 11.086. Nah, ini putra dan putri seimbang. Itu nomor gudep kita. Nah, setelah kita mengenal struktur, kita juga mengenal organisasi majelis pembimbing Gerakan Pramuka dari tingkat nasional. Sebelum Kak Prabowo Subianto
itu Kak Jokowi. Kak Jokowi adalah pramuka utama. Ya, pramuka utama periode 2014 sampai 2024. Ya, akhir masa bakti beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Siapapun presidennya itu disebut pramuka utama. Pramuka utama kita saat ini adalah Kak Prabowo Subianto. Ini fotonya. Nah, keren. Jadi beliau saat ini mengemban amanat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Kamabinas. Silakan ditulis. Kamabinas. Ya, Kamabinas adalah Presiden Republik Indonesia yang disebut pramuka utama. Ya, ini Kamabinasnya adalah Kak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. 5 tahun kan? Masa jabatan presiden itu 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, di bawah Kamabinas ada Kamabida. Silakan ditulis. Kamabida. Nah, ini. Siapa Kamabida kita? Kak Khofifah Endar Parawansa. Ya. Kamabinas, Ketua Majelis Pembimbing, Kamabida, Ketua Majelis Pembimbing Daerah. Kamabida Jawa Timur adalah Kak Khofifah Endar Parawansa yang sekaligus mengemban amanat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur. Siapa namanya? Kak Khofifah Endar Parawansa. Kalau Kak Khofifah aja bisa jadi gubernur, apalagi Anastasia Vella, lebih baik lagi. Teman-teman juga begitu, sama. Ini sebuah motivasi ya. Motivasi Kartini-Kartini muda masa kini harus lebih baik. Ya. Anda adalah orang-orang hebat. Pramuka-pramuka hebat semuanya. Yang berikut di bawah Kamabida ada Kamabicap. Ini Kamabicap, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kabupaten Blitar, namanya Kak Rianto. Nah, ini Bupati Blitar yang sekarang. Beliau menjabat sebagai Bupati Blitar, ya, dan sekaligus Kamabicap di bidang kepramukaan utamanya. Beliau adalah Kamabicap. Kemarin Kak Sugeng juga ikut hadir dalam Rakercap ya, rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Blitar di Kankap. Jadi di gedung Bupati di ruang Candi Penataran itu saya ikut membersamai, ikut menjadi peserta rapat kerja cabang. Beliau rawuh. Jadi Kak Rianto bersama Kak Beki ya, Kak Beki Wakil Bupati Blitar. Dua-duanya rawuh ya. Kita juga sempat nyalami. Ya. Di bawah Kamabicap itu ada Kamabiran, Ketua Majelis Pembimbing Ranting, berada di wilayah kecamatan, itu biasanya camat ya. Di sini Camat Panggungrejo otomatis menjabat sebagai Kamabiran. Nah, di bawah Kamabiran ada Kamabigus. Namanya Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Beliau bernama Kak Sudarso, ya, kepala sekolah kita. SMK Negeri 1 Pangrejo, Kabupaten Blitar. Jadi Kamabigus kita siapa namanya? Kak Sudarso. Nah, terus di atasnya Kamabiran, Ketua Majelis Pembimbing Ranting, Camat Panggungrejo. Di atas Kamabiran ada Kamabicap. Kamabicap kita siapa namanya? Kak Rianto, ya, Bupati Blitar. Terus di atas Kamabicap ada Kamabida, Ketua Majelis Pembimbing Daerah, namanya Kak Khofifah Endar Parawansa. Di atas Kamabida ada Kamabinas, namanya Kak Prabowo Subianto. Nah, ini namanya kultur. Ya, kita sekaligus mempelajari kultur. Ini struktur pramuka. Ya, struktur pramuka itu organisasi. Ada kuartir nasional. Jadi yang mengurusi kegiatan kepramukaan itu kuartir nasional Gerakan Pramuka. Ya, berkoordinasi dengan Kamabinasnya. Pembimbingnya itu ya presiden, pramuka utama.
Ya, pembimbingnya adalah presiden sebagai pramuka utama. Sehingga dinamakan Kamabinas. Itu strukturnya ya. Nah, di pangkalan kita ada strukturnya. Ada pembina, ada ketua gugus depan, ada ketua majelis pembimbing gugus depan. Itu namanya struktur pramuka. Nah, di tingkat ambalan, ambalan khusus pramuka atau ambuska. Ambuska itu di tingkat pramuka penegak. Kalau di SMP atau penggalang namanya pasuska, pasukan khusus pramuka. Itu SMP namanya pasukan. Tapi kalau tingkat penegak namanya ambalan. Tahu bedanya ya? Kalau di tingkat penggalang namanya pasukan. Di tingkat penegak namanya ambalan. Kita namanya ambalan Drupadi. Ini ambalan Punta Dewa. Ini ada strukturnya. Ada ketua Dewan Ambalan Punta Dewa. Namanya Kak Wahyu Revanda Saputra. Ada ketua Dewan Ambalan Drupadi. Namanya Kak Seril Valentina. Ke kelas 11. PKJ 1. Ya. Ya karena aktivis pramukanya sedikit, tetapi mereka jempolan, jadi sudah tersaring dan siap untuk pramuka Garuda. Adik-adik yang kelas 10 ini juga demikian. Ya. Di dalam pramuka itu ada kultur, ada pembiasaan, budaya dan tradisi yang baik yang perlu kita pelihara, kita jadikan habituasi yang positif. Kulturnya apa? 1. Mengucapkan salam pramuka ketika bertemu dengan sesama anggota pramuka. Kultur salam pramuka itu sebuah pembiasaan positif dalam kegiatan pramuka. Ada pertemuan seperti ini. Ada juga renungan. Itu kultur renungan ya. Kemarin ada adik ikut renungan kan? Nah, renungan malam. Ada. Itu semacam refleksi diri agar kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang sederhana tetapi bersahaja. Ya tak? Kita senantiasa menjadi pramuka teladan. Kita refleksi diri. Sudah pantaskah kita menjadi pramuka Indonesia? Nah, pantaskah kita menjadi kader pembangunan? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Ya. Maka dari itu adik-adik melalui kegiatan pramuka ini saya harap teruslah bergiat pramuka. Raih prestasi dan tekunlah belajar. Tunjukkan bahwa kita beda dari yang lain. Mereka yang tidak ikut pramuka, mari kita motivasi agar mau ikut pramuka. Digetok tularkan. Ibarat lilin, adik-adik membawa lilin atau obor ya. Berikan obor itu ke temannya. Sampaikan ke temannya. Ya, untuk menerangi sekelilingnya. Pramuka juga demikian. Ya, nah, jadi pramuka itu punya struktur, punya kultur. Apa tadi kulturnya? Ada renungan, ada pertemuan, ada salam pramuka, ada juga adat istiadat. Kita punya adat istiadat ambalan. Ketika penerimaan tamu ambalan, itu kita menggunakan adat ambalan yang berlaku di sini. Yang berikut fitur. Fitur itu ada warna. Pramuka itu berwarna. Untuk tingkat penegak warnanya kuning. Makanya badge ya atau pin pramuka itu warnanya kuning. Untuk tolong ditunjukkan ya ini namanya badge warna kuning ya yang dipakai di baret. Ya warnanya kuning. Kak Alfian, halo. Nah, ini warna kuning pin. Kemudian yang putri juga demikian. Permisi Kak Nisa, nah bisa ditunjukkan kamera. Ini warna kuning. Ini khas penegak. Untuk penggalang warnanya merah. Ya, baret yang dipakai itu warnanya merah. Kemudian yang siaga warnanya hijau. Enggak boleh ya, maaf Habibi, enggak boleh seperti itu. Nanti saya skip. Tolong pramuka itu ingat ya, patriot yang sopan dan satria. Saya mewanti-wanti adik-adik kalau berfoto tidak boleh menjulurkan lidah, itu tidak sopan. Ya. Sama sekali tidak sopan, nanti saya cut sebagai pramuka Garuda. Saya tidak rekomendasikan, ya. Makanya di sini kita saling mengingatkan, pramuka itu patriot yang sopan dan satria. Tampillah yang sopan, baik, enak dipandang, menjadi teladan bagi yang lain. Kalau tadi kan tidak patut diteladani. Makanya tolong tidak diulang ya, Bibi. Ya seperti itu. Nggak boleh.
Ini namanya kultur yang baik. Pramuka itu harus sopan di depan umum, di depan kakak pembina, di depan orang lain kita harus sopan. Supaya apa? Orang lain pun juga termotivasi untuk berpramuka, untuk berjiwa pramuka. Nah, begitu. Penting bagi kita. Mohon adik-adik di sini bersungguh-sungguh. Karena apa? Pramuka itu, Praja Muda Karana itu menjadi kader pembangunan. Kader pembangunan untuk membangun bangsa dan negara kita melalui bidang pendidikan. Apa tugas adik-adik? Belajar, belajar dan terus belajar. Raih prestasi. Bersainglah dengan sehat. Ya, jadikan ini sebagai motivasi untuk meraih prestasi. Adik-adik ini calon pramuka Garuda. Tapi untuk menuju pramuka Garuda, adik-adik harus melalui 2 fase sebagai syaratnya. 1, diuji dulu SKU-nya yang Bantara. Penegak Bantara. Ada sekitar 22 tanda tangan. Tanda tangan itu merupakan restu dari kakak pembina karena adik-adik sudah diuji kemampuannya. Misalnya dapat menjelaskan sejarah pramuka di Indonesia, dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengerti sejarah pramuka, memahami peran Indonesia di ASEAN, PBB, Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia Afrika. Nah, Indonesia kan jadi pelopor. Adik-adik harus ngerti. Sebelum diuji, Anda pelajari dulu. Boleh browsing, boleh tanya ke kakak pembina, boleh sharing bersama temannya. Teman-teman, ini PBB itu apa ya? Apakah Indonesia pernah berperan di PBB? Oh, pernah. Salah satunya kita pernah mengirimkan misi khusus ya, pasukan Garuda untuk misi perdamaian. Nah, itu ya. Adik-adik harus paham itu. Jadi SKU penegak Bantara dipenuhi dulu. Setelah selesai penegak Bantara, baru ke penegak laksana. Penegak laksana itu setingkat lebih tinggi daripada penegak Bantara. Pengalamannya ya keren, karena pernah membina, ya pernah membantu membina di gudep-gudep SD. Nanti kita antarkan, kita beri bekal. Adik-adik harus punya keterampilan dasar, pengetahuan dasar tentang pramuka. Apa itu pramuka? Ya, Praja Muda Karana itu siapa? Ya diri kita ini. Adik-adik harus paham tekpramnya, ya teknik pramukaan, scouting skillnya, ya keterampilan pramukanya harus ditempa terus. Harus bisa membuat tali temali, pioneering, bisa membuat simpul pangkal, bisa membuat simpul mati, bisa membuat simpul hidup, simpul jangkar. Adik-adik harus bisa. Caranya gimana agar bisa? Ya belajar. Ya kan ada tutorial. Bisa dari kakak pembina, dari kami, bisa juga dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Kembali pada fitur. Tadi apa? Pramuka itu punya struktur, punya organisasi, punya kultur atau punya budaya dan pembiasaan, dan punya fitur. Kalau penegak warnanya apa? Kuning. Makanya P-nya warna kuning. Ada fitur merah dan putih, yaitu diasduk. Ada fitur krem atau coklat, ya seragam ini. Warna celana yang kita pakai bawaannya adalah warna coklat. Dan untuk ikat pinggang, seperti yang saya pakai, ada simbolnya tunas kelapa. Ya, simbol gerakan pramuka ya, wosem. Ada di sini, ini simbol wosem. Ya, wosem. Ya, what? Apa itu? WOSM, World Organization Scout Movement. Nah, jadi ini WOSM ya. Kalau di adik-adik ada warna ungu, ya toh? Ini warna ungu. WOSM ini gerakan kepanduan sedunia. Sedangkan yang ini Indonesia. Warna coklat dan ada warna kuning, ini khas penegak. Ini adalah Indonesia. Kemudian ada logo, ini namanya fitur, ya. Logo Jawa Timur, ya. Ada lagu Maras, satukan langkah Jawa Timur Jaya, membangun masyarakat aman sejahtera. Nah itu ya. Terus ini ada Kabupaten Blitar, karena kita berada di wilayah Kabupaten Blitar. Pramuka itu punya baret, punya hasduk, punya setangan leher, ya toh? Jadi itulah fitur pramuka. Adik-adik semakin dalam pengetahuannya semakin baik. Itu bekal kita untuk
kegiatan pramuka. Getok tularkan semangatnya. Kalau Anda sudah dapat pengetahuan seperti ini, share, bagi dengan yang lain. Agar mereka pun juga berminat, tertarik dengan pramuka. Apa daya tariknya? 1, pengetahuan. 2, motivasi. Yang ketiga, tadi ada aspeknya. Ada kultur, ada struktur, ada fitur. Kita diberikan pengetahuan. Ada keterampilan. Kita diajari untuk bagaimana cara bertahan hidup. Bisa mengurus atau mengatur diri sendiri. Ya toh? Sebelum adik-adik menolong orang lain, adik-adik harus bisa menolong diri sendiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Maka saya tekankan adik-adik untuk memahami hal ini. Kembali pada sejarah pramuka, Kak Sugeng ingin tanya, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal berapa? Ya, 14 Agustus. Pramuka di Indonesia berdiri pada tanggal berapa? 14 Agustus 1961. Itulah momen di mana tonggak Pramuka Indonesia berdiri. Nah, kita tadi mengenal ada Bapak Pramuka Indonesia. Siapa namanya? Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau Bapak Pramuka Indonesia yang mendirikan tonggak, menancapkan tonggak gerakan pramuka pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Semua gerakan kepanduan se-Indonesia Raya ini melebur menjadi satu, namanya Gerakan Pramuka. Ya, Gerakan Pramuka. Gerakan kepanduan Indonesia ya namanya Gerakan Pramuka. Terus, Kak Sugeng ingin tanya, pramuka itu apa lambangnya? Iya, tunas kelapa. Seperti yang Anda pakai di tangan leher itu. Warnanya kuning. Gitu. Tunas kelapa adalah lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Siapa nama tokoh penemu lambang tunas kelapa? Kak Sunaryo Atmodipuro. Silakan ditulis. Penemu lambang Gerakan Pramuka. Penemu lambang Gerakan Pramuka di Indonesia namanya Sunaryo Atmodipuro. Saya ulang, Sunaryo Atmodipuro. Nah, makanya Sunaryo Atmo, ADMO, Atmodipuro. Kak Sunaryo Atmodipuro. Siapa? Kak Sunaryo Atmodipuro. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi. Ada sebuah lagu penyemangat. Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Lambangnya tunas kelapa. Nah, pramuka lambangnya adalah tunas kelapa. Semoga bermanfaat. Itu tadi pengetahuan untuk kita sharing bersama. Demi jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam pramuka.